Coba kita ucapkan short 1, 2, 3. Zai. Sin. Kan kalau kita ibaratkan misalkan ketika ngucapin short, sep, ini ngangkat tengah belakang. Ketika ngucapin zai, lurus. Ketika ngucapin sin, lurus. Kan tengah belakangnya tebal tipis. Itu semua ada di sifat dan mustahak. Nah, sekarang yang di bawahnya adalah di sini nih. Di situ Ibnu Jazari tidak mengatakan, maksudnya menempelkan, tidak mengatakan menempelkan ke wasafir mustaqim minhu. Dari mana tuh? Minhunya kembali kemana? Torof, ujung ya. Wa min fauqi, ujung gigi. Bawah apa atas? Fauqi asanaya as-sufla kan gitu ya. Sufla itu kan bawah. Bawah itu ini apa itu? Ini berarti sejajar sama ini, saat sejajar. Kenapa? Ya karena antum ketika ngucapin tadi kan semua sepakat. Yang ini ternyata. Maka ditulislah kaidah ini. Sejajar sama ujung gigi bawah. Ada jeda di sini. Ada jeda. Ternyata fungsi jeda inilah yang menghasilkan bunyi di sisian itu. Karena coba sekarang antum bayangkan, jangan bayangkan, praktekan. Ngucapin short zaisin tapi lidahnya nempel ke sini, sebagaimana kata zohirnya matan. Coba short dulu. Lidahnya nempel ke gigi bawah ujung. 1, 2, 3. Kok dari sana masih keren aja bunyinya. Coba zai, nempel ke sini ujung lidahnya. Coba sekarang lepasin. Nempelin. Kelihatan belangnya. Ternyata furjah inilah titik apa lubang inilah yang menghasilkan bunyi getaran itu, apa sofir itu, desisan. Dah, cukup. Wasofiru mustakin, oke, diam, minhu wa min fauqi, jarak antara dari dia tertulisan sama fauqi bawah asanaya apa ujung gigi bawah. Sudah selesai. Oke. Kita ini dulu sebentar. Pak, kakinya antum selonjoran. Kakinya selonjoran. Tangan ke atas. Sok, tarik sekencang-kencangnya. Ini. Wih, pengepusnya cantik wih. Warna ungu lagi. Ada apa dengan warna ungu hari ini ya? Udah, tarik sekencang-kencangnya. Sip. Yang enggak pakai Rexona juga enggak apa-apa. Sip. Udah, sekarang lepasin ininya, lepasin. Simpan di pundak temannya, depannya. Pokoknya rezeki yang di depan. Suruh siapa pindah ke belakang. Sok, pijit. Ya sesuai dengan perasaan antum lah. Sesuai dengan versi kalau yang cowok kan pijitnya berarti kayak pakai batu kan. Kalau yang cewek mungkin lebih lain, lebih lembut. Udah. Coba sekarang. Balik kanan. Nggak usah. Rezeki yang di depan. Kan sebaik-baik majlis itu kan paling depan kan. Ini salah satu mungkin rezekinya nih. Coba sekarang. Antum apa? Matanya menjam. Tarik nafas yang dalam banget. Yuk. 1, 2, 3. Terus tarik yang dalam. Tahan sesuai dengan kadar antum menarik nafas. Keluarin pelan-pelan sesuai dengan antum ngeluarin. Sesuai dengan tadi antum menarik nafas. Sekali lagi. Kalau nariknya 10 detik, tahan 10 detik, keluarin juga 10 detik. Yuk, 1, 2, 3. Tarik. Tahan.
Lepasin. Sip. Habis menjamin mata kayaknya jadi malah ngantuk nih. Bahadur ini. Lanjut kita. Lanjut. Beneran. Sip. Sekarang gini. Ana akan menerapkan sistem yang dipakai di IAC Kairo. Ketika Ana bilang tetap semangat dan istiqomah, jawabannya halo. Jawabannya halo. Oke, nggak apa. Jawabannya halo. Membedakan antara Kairo sama Bandung. Sip. Kalau di sana tetap semangat dan istiqomah, Allahu Akbar. Kalau di sini tetap semangat dan istiqomah, halo. Oke, sip. Jadi nanti yang bertanggung jawab Rido. Oke? Sepakat ya? Yo, tetap semangat dan istiqomah, jawabannya halo. Oke? Yo, gak apa-apa. Tetap semangat dan istiqomah. Halo. Sip, Rido ya. Ini kreasinya Rido. Ganti. Sekali aja. Terus kalau misalkan Ane bilang tetap semangat dan kompak, maka jawabannya adalah sambil tepur pamuknya. Tek 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 tek. Pokoknya gimana pakai ini, tapi sambil bilang kami tetap semangat mengikuti semua yang ada. Apa kata-katanya nih? Kita tulis. Mau walaupun kedengeran 10 km radius, 10 km, keren ya? Kami tetap semangat mengikuti semua yang ada. Heha. Ini untuk membedakan yang Bandung sama yang Kairo. Kalau Kairo, huha. Kalau sini, heha. Pakai apa? Pakai imalah. Sip. Nanti karena nanti insya Allah sebentar lagi apa ya banyak supply orang-orang yang di Kairo yang anggota IAC banyak pada pulang. Nanti insya Allah mungkin kita nyari waktu yang pas. Kita undang semuanya ke Bandung. Ya sebagian besarnya ke Bandung. Kita silaturahmi nanti di sini. Oke? Kita coba dulu. Kami tetap semangat, tapi antum sambil keprok. Keproknya versi antum yang jago kendang, mau diinstrumenin pakai mulut lah pakum. Ya terserah lah. Oke ya, jadi rame, pokoknya jadi rame. Oke? Sip. Jangan malu-malu. Tetap semangat dan kompak. Mana kompaknya? Itu mah kayak nepongin burung, pok. Contohin, versi antum loh. Masa dicontohin? Sok, tetap semangat dan kompak. Oh, bisa. Berarti nanti apa? Kalau ini kan moto bersama kita. Nanti antum bikin yel-yel per kelompok. Tadi nama-nama yang kelompok baru udah belum? Udah ditulis belum? Udah ditulis? Belum ditulis semuanya. Langsung dikasihkan. Sip. Langsung dikasihkan ke, kalau tadi ke Ustaz Ganjar, berarti sekarang ke Ustaz Ihsan. Kasihinnya. Sip. Hati-hati di jalan, Ustaz. Oke? Sip. Ini moto kita. Terus terakhir, kalau misalkan Anda bilang IAC, jawabannya adalah Habibi Albi. Oke? Habibi Albi. Gini nih. Cuman orang Mesir nggak bisa bilang ko, tapi bilangnya a. Makanya ini kita bacanya pakai a. Habibi Albi. Oke? Habibi Albi, oke? IAC. Tapi tangan sambil di jantung. Oke? Di
Jantung. Jantung sini kan? Yo, IAC. Oh, ntar mereka pada dari sini langsung bengok yang orang IAC ya. Wah, ternyata di sini udah membumi. Nah, ini apa ya? Buat yel-yel. Sekarang kita tes dulu. Tetap semangat dan istiqomah. Ahawat, istiqomah bro, sis. Istiqomah apa? Sip. Pokoknya kalau istiqomah ingat ridho aja, yang pakai peci putih. Nah, peci putih ini. Yo, tetap semangat dan istiqomah. Tetap semangat dan kompak. Habis lagi. Iya sih. Sip. Mantap. Ada yang ngantuk? Sip. Berarti yang ngantuk khawatirnya dia deket sama si Mr. Shin. Mr. Shin. Siapa Mr. Shin? Anda nggak bilang ya, cuman inisial aja. Tadi huruf apa terakhir? Sod Zai Sin. Kok malah dihapus ya? Tadi terakhir siapa? Sod Zai Sin ya. Sofiru mustaqim min huwa min fokus lana sufla wal dha'u. Sip. Berikutnya adalah dha zal sa. Ucapin dha sama-sama. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sip. Sekarang zal, 1, 2, 3. Lagi. Sip. Sa, 1, 2, 3. Lagi. Dari makroj yang sama, memang benar dari makroj yang sama atau dari beda makrojnya. Ada yang walaupun menyimpang sepersekian senti misalkan. Sama. Ntar dulu. Sekali lagi untuk pengakidan. Za dulu. 1, 2, 3. Zal. Sa. Sama beda nih. Beda apa sama? Nah, justru disitulah nanti kalau seandainya ada yang menyimpang, makanya fungsi belajar makroj langsung kita oprek sedikit. Nah, mungkin itu umurnya kurang kencang. Nah, kalau istilah motor kan mungkin bautnya kurang kencang. Nah, set, jadi sama. Terus bunyi kenapa beda? Sifat pakai sod. Sip. Kita lihat matanya wa wazadu wasa lil ulya min tarafaihima. Lil ulya itu artinya ke atas. Nanti kita gambarkan dulu. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Lil ulya ini adalah ujung. Sepakat ya? Karena kalau misalkan yang ini namanya usul, dasar. Kan gitu. Nah, berarti lil ulya berarti kemana? Ini apa itu? Ke atas. Ke atas itu adalah ini apa itu? Ini apa itu? Hahaha. Atas. Gigi atas. Ini apa itu? Ini apa itu? Sip. Berarti gigi atas berarti lil ulya ke atas min tarafaihima dari kedua ujungnya. Ujung ini, ujung itu ke atas dia. Berarti posisi lidah ini otomatis nempel karena nggak disebutin di situ mustaqim, tapi tapi nggak nyebutin apa-apa. Berarti otomatis sama kayak po delta. Po itu makronya dari sini ke situ. Ini juga sama. Vo itu adalah dari sini ke situ. Beda sama sofir. Kalau sofir tadi mustaqim, diam, nggak kemana-mana. Set berarti sah. Oke. Wah, ini bisa main skateboard ini. Lidahnya terlalu ini. Ginilah. Ini juga terlalu.
Udah. Intinya gitulah. Oke. Ketika mengucapin salah satu dari ketiga ini atau tiga-tiganya, posisi lidah kita pasti begini secara hobi. Kenapa? Karena itu ternyata lebih mudah untuk mengeluarkan bunyi hamesnya lah, rokhwahnya lah. Coba kita ucapkan sa semuanya di sini sama-sama. 1, 2, 3. Ujung gigi atas di belakang gigi atas, di belakangnya gigi atas. Jangan sampai tap ke gigit. Kenapa? Secara logika, kalau bunyi itu kegigit, pasti kesendat ya. Ya enggak? Tersendat-sendat. Dan kalau udah tersendat, berarti rusak nanti sifatnya. Misalkan di antara sifatnya itu ada namanya hames, ada rokowa, maksudnya mengalir. Mengalir udah rusak, maksudnya enggak sempurna mengalir 100%. Contoh kayak misalkan agak kesendat-sendat atau sa atau zal. Kalau seandainya kayak seolah-olah kayak kegigit. Tapi kalau seandainya antum masang lidah begini pun, kalau dari sisi bunyi, karena ini juga di sini juga ada sedikit sedikit ikhtilaf, tapi lagi-lagi perbedaan di situ kita lihat apakah merusak bunyi atau enggak. Kalau seandainya pakai yang kedua kayak kegigit, tapi bunyi ngalir lancar, ya enggak masalah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita kembalikan ke kaidah, berarti lilungnya ke gigi atas, bawah enggak berfungsi apa-apa. Nah, dan ternyata ketika dikaji pun, ini di sini ada jeda. Nah, ruang inilah yang menghasilkan bunyi desisan kecil itu. Sama antum ketika ngucapin ta, ya, ta, hames ta, jangan sampai seorang mengeluarkan bunyi dari bawah sini. Nanti khawatirnya masuk ke bunyi yang lain. Ta kita udah belum? Ta tadi udah ya, tapi sifatnya belum kan? Sifat memantulnya, hamesnya. Sip. Ini dari sisi makhraj dulu. Segini jelas ya? Jadi maksudnya min torofai tadi. Torofai. Tadi antum ngeliat sini enggak? Ini ujung. Lilu ulia ke atas, berarti ke sini apa ke situ? Jadi hima itu kan dua itu maksudnya gigi bawah sama gigi atas. Apa? Kan torofai hima itu berarti kedua ujungnya. Torofai hima itu kedua ujungnya itu maksudnya gigi bawah sama gigi atas atau ujung lidah dan ujung gigi atas atau gimana? Apa? Enggak kedengeran? Apa? Kan torofai hima kan antara kedua ujungnya. Itu apakah kedua ujungnya itu kembali kepada ujung lidah dan ujung gigi? Oh iya. Sip, keren. Ini juga salah satu yang jadi bahasan kajian. Apakah torfun di situ adalah antara ujung lidah ketemu ujung gigi atas? Kalau ketemu ujung gigi bawah, itu nggak mungkin. Coba ucapkan zal. Tapi lidah antum ke gigi bawah. Bisa nggak? Coba vo. Coba sa. Berarti dua bahasan di situ. Apakah ujung lidah ketemu ujung gigi atas, atau ujung lidah ketemu dua ujung gigi atas bawah ke atas? Sebetulnya hakikatnya kalau dikaji sama-sama aja. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau pakai ujung lidah ketemu ujung gigi, kita kan bahasanya di sini memang torfun ujung. Jadi walaupun kita nggak menyinggung ujung lidah ini, kita udah ngerti maksudnya itu ujungnya yang mana. Berarti mau ini ketemu itu bisa, mau ini ketemu dua ini bisa. Oh, kalau ketemu dua-duanya berarti gigi tadi. Apa? Kalau ketemu dua-dua gigi itu berarti kegigit. Kegigit. Coba tuh ucapin. Zal. Enggak ada gigi. Cobain dulu. Pakai mic. Karena semuanya patokan bukan di materi, tapi di bunyi. Iya udah kayak gitu. Gimana tuh antum, dari mana tuh? Dari belakang gigi atas. Yang ini berarti ya sama aja kan. Yang penting bunyi. Ada lagi yang maksudnya tuh pemahaman tentang matanya tuh masih bingung.
Sip, kita lihat kaji lagi. Wadha'u wadzalu wasa lil ulya ke atas min torofaima dari dua ujungnya. Dari dua ujungnya kembali kemana? Ujung gigi atas bawah atau ujung gigi atas ujung lidah? Kan sama aja. Di situ Ibnu Jazari tidak menspesifikasikan. Kalau anak tadi mengklasifikasikan atas bawah ini supaya kita lebih mudah pahamnya. Supaya lebih mudah pahamnya. Kenapa? Karena walaupun kita nggak maksudnya dua ujung itu bukan ujung ini dan ujung itu, kita udah paham itu tuh adalah antara ujung lidah itu pasti masuk. Jadi antum patokan jangan ke materi, ke bunyi. Nah bunyi itu gimana? Udah begitu. Oke. Yang jadi masalah itu kalau seandainya ketika ngucapin zal misalkan kayak agak kesendak, tapi kalau seandainya kayak posisi kayak gitu suara ngalir ya nggak masalah, karena ini memang salah satu bahasan kajian. Jadi bahasan kajian ilmu tajwid itu ikhtilaf sana tuh luas sekali. Nah makanya di sini materi teori diroya bagaimanapun itu bisa di otak atik, tapi kalau riwayat bunyi itu nggak bisa. Oke. Terus apa lagi? Wadha, wazal, wasal, wa min batni syafa ya. Sip, dah selesai. Berarti untuk lisan berakhir sampai di sini. Masuk ke makhraj am berikutnya adalah, nah ini nih sok yang hobi main bibir. Asy-syafah. Bibir. Kita katakan bibir ini umum. Bibir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah batni, badan, bibir. Badan bibir. Kalau badan bibir mana nih? Badan bibir atas apa bawah? Ntar dulu. Di sini kan Ibnu Jazari nggak nyebut ini. Apakah syafah? Syafah itu kan bibir ya. Apakah bibir itu bibir bawah? Kita praktekin aja. Coba ucapkan fa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bibir atas apa bawah? Kalau sampai ada yang gak bersuara, wah berarti tandanya apa nih? Apakah karena dia ke gigi bibir atas atau nggak ada koneksi? 1, 2, 3. Bibir mana? Bibir bawah. Maksudnya berarti batni syafa ini adalah bibir bawah. Nah, bibir ini bagi menjadi dua, punggung dan badan, kan gitu. Punggung ini, badan itu. Kok ketawa sih? Ini punggung. Kenapa? Masa? Aduh. Sip lah. Pantesan kok ketawa ya? Tapi insya Allah lah tetap ganteng kok, nggak merubah kegantengannya. Sip. Apa? Nggak apa-apa. Tobi'i, biarkan natural. Kalau istilah dalam pertempuran mah kena darah-darah gitu kan, set, kena peperangan kan, nggak apa-apa, biar dimandiin sama bidadari aja. Apalagi tadi kita sampai di mana? Badan bibir kan terbagi menjadi dua, ada begini aja, ada punggung dan ada badan kan. Ini sebenarnya juga nggak jadi permasalahan selama bunyinya nggak ngaruh. Contoh misalkan punggung atau kalau bunyi sampai berubah, itu nggak bisa. Misalkan contoh yang pertama ya kenapa kita ini kan meratekin. Yang kedua coba lihat hamesnya ya, kadar hamesnya. Yang pertama yang kedua lihat saja. Terus yang keduanya lihat di mana orang Arab mengucapkan, maksudnya orang yang memang bahasanya diturunkan kepada mereka
Yang fasihnya ya, jangan orang Arab yang orang pegunungan. Orang Arab yang fasihnya gimana ngucapin, apakah af atau af? Pasti pakai badan bibir bawah. Makanya dikatakan badan. Nah, berarti kalau misalkan kita ibaratkan bibir itu begini, nah gini, kesini berarti nih, si gigi atas tuh kesini. Kebayang ya? Coba praktekkan Pak. 1, 2, 3. Ada permasalahan baru yang sering terjadi. Bibir atas sering offset, maju. Jadinya tuh, dari bunyi aja beda kan? Bunyi udah gak sempurna lagi, hamesnya, rokoahnya, tidak lagi beda ya. Awas, di bibir atas jangan sampai bergerak. Kalau perlu pegang aja bibir atas kita. Yo, ucapan sama-sama. 1, 2, 3. Sok, siapa yang terasa udah nggak gerak? Coba, nah ini Ridho, ayo, halo. Oke, sip. Kayak gitu lah ya gambarannya, sip. Hurufnya adalah fa. Yang kedua, syafataini. 2 bibir. Yang demen offset silahkan. So, offset sekenyang-kenyangnya. Di sini ada wawu, ada ba, ada mim. Coba ucapan wawu sama-sama. 1, 2, 3. Monyongnya berapa senti? Kemarin masih ingat gak? Monyong berapa senti? 5 senti. Coba pilih 2 senti setengah, 5 senti, 7 senti setengah. Jadi apa dong? Monyongnya segimana? 1 meter? Hah? Sesuai keinginan masing-masing. Wah, enak banget. Apa? Ini baru lagi. La ikraha fi monyong katanya. Kadar monyongnya itu kadar wawu. Antum bilang kalau misalkan lagi sakit, lagi apa, misalkan ketusuk duri. Sini ada yang mau coba praktek? Ada yang bawa jarum, tusuk. Au. Gitu atau au. Yang mana? Yang manis. Yang pertama apa yang kedua? Atau ai? Pakai iya misalkan. Ya udah kayak gitu lagi mas, ucapin wow. Nah segitu kadarnya. Misalkan kalau misalkan ada CCTV, au, langsung pause. Nah monyong antum segimana? Gitu. Kadar domah itu. Oke, ucapin wow sama-sama. 1, 2, 3. Nah keren. Syafaat jamaah. Nah semua. Monyong 2 bibirnya ya, 2 bibirnya maju ke depan. Monyong. Sip. Karena kadar monyong kita akan menentukan kadar bunyi kita. Misalkan beda antara orang yang monyongnya au, apalagi sambil ini ngelebar au. Sip. Berikutnya ba. 1, 2, 3. Lagi. Mana yang nyangkut? Makronya di mana? Sepakat ya 2 bibir ya. Ini kan judulnya kan 2 bibir nih. Wawu tadi 2 bibir ya. Ba 2 bibir. Terus yang membedakan wawu sama ba apa? Kalau bisa di sifat. Dari sisi makrojnya, ternyata kaifiahnya, caranya, kan tadi kan semuanya kan ada cara-caranya tuh. Ketika to delta, caranya dia dikeatasin, membentur apa, misalkan pangkal apa ya, dasar gigi atas. Kalau sor tadi begini, kalau ini begini. Nah kalau wawu gimana caranya? Dengan memonyongkan bibir. Kalau ba dengan membenturkan kedua bibir kan gitu. Sekarang mim. 1, 2, 3. Kalau mim gimana? Membenturkan dua bibir sama kasih koisium kan? Itulah cara mereka mengucapkan begitu. Istilah-istilah seperti itu diambil ya karena antum kita semua ngucapin kayak gitu. Nah, terus hati-hati setiap ketemu huruf mim sukun di akhir kalimat mirip ke ba.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak dal ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kayak ba. Kerasa enggak? Ar-Rahmanir Rahim. Beda enggak antara Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim? Nah, ini juga teliti. Jadi ada istilah antum mau mengikuti lagu indah tapi jeger sana jeger sini tajwid. Atau mengikuti tajwid indah lagu ya biasalah, sih. Kadar ya minimal nyamuk lalat yang mendengar dia bisa ikut sama-sama berzikir walaupun gak manusia gitu kan. Tapi ternyata memang asli loh. Silakan antum jaga tajwid makhorijul huruf setelah menguasai ilmunya. Setelah itu bunyi suara ngalir itu nggak tahu kenapa hadir aja sendiri. Seolah-olah kayak apa ya? Kayak Al-Qur'an sendiri itulah yang memberikan tipe suara kamu begini nih, lagu kamu dikasih sendiri. Ketika kita menjaga Al-Qur'an keasliannya, Allah kasih. Coba aja. Siapa orang yang tahu tajwid dalam, bacaannya dikatakan jelek? Ada enggak? Tapi siapa orang yang katanya gimana ngebalikinnya? Siapa orang yang tidak menguasai tajwid, maksudnya nabrak sana nabrak sini, kemudian ada yang mengatakan bacaannya indah. Alhamdulillah. Antum aja ketawa kan? Alhamdulillahi. Nabrak sana nabrak sini, walaupun suara nyaring udah diguras sampai 100 kali. Iya, itulah Al-Quran beda sendiri dengan yang lain. Keberkahan bacaan, berapa banyak jin yang masuk Islam karena mendengar bacaan. Ketika antum tilawah sendiri, lagi sendiri, jangan remehkan, jangan mentang-mentang baca sendiri, akhirnya bacanya, wah yang penting target sekali baca misalkan 10 menit selesai 1 juz, langsung. Walaupun baca sendirian, tetap baca dengan tartil. Kenapa? Karena ternyata kita tilawah itu kan bukan untuk diniatan di depan orang kan, tapi kita tilawah memang untuk indah di hadapan Allah langsung kan. Dan ketika kita pengen indah di hadapan Allah, itu nggak terbatas sama berapa manusia yang hadir kan. Walaupun sendiri hadirkan itu, karena bisa jadi ada jin yang masuk Islam karena bacaan itu. Serius. Sip. Udah selesai. Li syafataini luwawu ba'un mimu. Yang berikutnya, berarti ini sebenarnya yang pertama tadi apa? Jauh. Yang kedua, halak. Tenggorokan. Yang ketiga, lisan. Yang keempat, berarti ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, hidung. Sip. Kita gambarkan. Hidung itu kan ada 2 tipe. Ada hidung yang kayak perosotan, noel. Ada hidung yang kayak wet. Tak. Kayak apa nih? Kayak ujung mobil.